Laptopnya ketinggalan. Oke. Apa yang kalian pikirin tentang siswa SMA, guys? 3, 2, ya, hamil. Salah satu alasan seorang remaja perempuan mengakhiri hidupnya itu adalah hamil di luar nikah. Jangan please, kalian jangan sampai kayak gitu. Ini kenapa kok bisa ya sampai hamil di luar nikah? Penyebabnya apa? Menurut artikel, terdapat 6 alasan utama penyebab seseorang remaja hamil di luar nikah. Di antaranya adalah 1. Masalah keluarga. Kedua, kontrol dari orang tua. Ketiga, hubungan dalam keluarga yang buruk. Intinya 1, 2, 3 itu broken home. Yang keempat adalah pendidikan yang rendah. Kelima, tidak berkegiatan. Jadi kalian kalau misalkan gabut itu memicu hamil di luar nikah. Yang keenam, yang terakhir, tidak tahu tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Aku juga sebenarnya nggak banyak tahu sih tentang ini. Salah satu dari poin tadi aja udah bisa jadi penyebab ya. Apalagi semuanya kamu sikat abis. Wah, hamil. Udah mah dia punya masalah keluarga, orang tuanya kurang kontrol, hubungan dalam keluarganya buruk, uangin jajannya sedikit. Ya udah itu mah stay strong aja. Selain penyebabnya, ada juga resikonya nih. Resiko dari hamil di usia remaja menurut artikel berjudul Resiko Kesehatan yang bisa dialami jika hamil di usia remaja dari web hellosehat.com, diantaranya adalah 1. Tekanan darah tinggi. Yang kedua, ada anemia. Yang ketiga, bayi lahir prematur atau BBLR. Yang keempat, ada penyakit kelamin kayak raja singa gitu ya. Yang kelima, depresi postpartum. Ini adalah depresi sehabis melahirkan. Yang keenam adalah ketidakstabilan ekonomi. Ya emang bener juga sih, kalau pacar hamil di luar nikah itu biayanya dari mana ya? Terdapat fakta yang mengatakan secara global sekitar 16 juta wanita berusia 15-19 tahun, yaitu usia remaja, melahirkan setiap tahunnya, menjadi 19 juta per tahun 2035 yang akan datang. Dan juga di Indonesia dikatakan bahwa presentase remaja yang hamil pada tahun 2018 itu sebesar 16,67%. Oke, sekarang kita hitung. 16,67% dari jumlah remaja Indonesia, jumlah penduduk yang dikategorikan remaja 15 sampai 19 tahun adalah sebanyak 10.755 jiwa dan berjenis kelamin perempuan. Ya karena kan yang hamil perempuan ya, masa cowok hamil. 16% dari itu ya kurang lebih sekitar 1.700 orang hamil di usia remaja. Wow, banyak banget. Itu bisa jadi teman sekolah kamu, teman sebangku, atau kamu sendiri. Bisa aku juga sih, tapi aku nggak mau. Tapi janganlah, aku nggak siap mental dan finansial, jiwa dan raga aku belum siap untuk hamil. Dari sekian penyebab dan efek dari kehamilan remaja yang tadi kita bahas, aku mau kasih tips nih tentang bagaimana caranya untuk mencegah itu semua terjadi. Ya, udah pada siap? Tapi ini tips dipakai kalau kalian emang benar-benar nggak mau hamil di usia remaja. Kalau kalian masih pengen hamil ya silahkan, itu bukan ranah saya. Tapi ini ya, berkaca dari film 2 Garis Biru yang notabene-nya si ceweknya itu orang paling pinter satu sekolah dan dari keluarga yang baik-baik, tapi kok bisa ya hamil? Ini aku kasih 2 tips agar kalian nggak offside ya. Jadi biar kalian nggak kebablasan. Yang pertama adalah kalau kalian sayang banget sama pacar kalian harus ada knowledge baru yang kalian pelajari. Apa sih? Itu adalah sex ed. Hal ini nggak akan kalian dapetin dari orang tua kalian sih kayaknya. Normally, orang tua nggak akan mengajarkan anaknya soal sex ed. Jadi dari mana kalian belajar ini? Kalian harus baca. Nah, sekolah pun kayaknya sih nggak akan banyak ngajarin tentang itu ya. Kenapa ini penting? Dengan kita belajar bisa menghindari dampak buruknya. Contohnya apa sih yang kita pelajari dari sex ed? Adalah kesiapan mental menghadapi kehamilan di usia remaja. Belajar ini setidaknya kamu sebelum berbuat pasti mikir 2 kali. Yang kedua, yang terakhir adalah lebih dekat dengan Tuhan. Ini paling pol sih. Dengan kita lebih dekat dengan Tuhan itu, ketika kita selangkah lagi menuju berzinah, terus inget Tuhan, inget Allah gitu ya,
Aku rasa langsung gak jadi sih kayaknya kalau aku ya. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kamu mau hamil ketika masih remaja? Aku rasa sih nggak akan ada yang mau ya hamil ketika masih remaja. Ya nggak? Kalau ada yang mau di antara kalian, boleh komen sih di bawah. Jelasin ke aku apa alasannya. Siapa tahu bisa jadi insight juga buat kita semua yang nonton, terutama aku. Aku pengen tahu sih alasan orang yang pengen hamil di luar nikah di usia remaja itu apa ya gitu. Panjang banget ya nyeritain kayak gini. Tapi di akhir video ini aku mau bilang sama kalian, kalau ada teman dekat kalian, keluarga kalian, atau siapapun di sekitar kalian yang hamil di luar nikah atau ya hamil di usia remaja, umurnya masih remaja gitu ya. Tolong jadilah remaja yang baik dengan tidak mengucilkan dan tidak mencaci dia. Jadi disupport lah kalau bisa. Tapi emang salah sih, harus apa yang disupport? Baik itu bagus sih. Jadi kita ya kasih semangat gitu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Tolong berikan saran untuk video selanjutnya ya, apa yang bakal aku bahas atau teman-teman aku yang lain bahas setelah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Udah. Alhamdulillah, amin ya Allah.